البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam belum selesai pembahasan hadis yang ke-18. Hadis dari apa? Baiatnya Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Dan telah kita lewati penjelasan dari sebagian ulama, dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya Ubadah ibnu Samit beliau membaiat Rasulullah SAW berkali-kali. Baiat pertama adalah baiat Aqabah untuk melindungi Nabi dan seterusnya. Kemudian baiat yang kedua adalah yang setelah itu, boleh jadi yang ini. Ya, apa itu? Baiat yang terkait dengan pembacaan ayat Mumtahinah, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW membacakan ayat Mumtahinah. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan di dalam ayat tersebut itu bukan hanya wajib, bukan hanya khusus untuk wanita, tapi juga untuk lelaki. Dari mana kita tahu? Yaitu dari sunnah Nabi SAW. Buktinya walaupun ayatnya itu mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat, yaitu para wanita, tapi ternyata prakteknya yang dibaiat dengan isi ayat ini juga kaum lelaki. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ayat tadi bukan hanya berlaku untuk wanita, kaum lelaki juga diperintahkan membaiat Nabi untuk menghindari perkara-perkara tersebut. Dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, isi dari ayat tersebut sebagaimana juga isi dari hadis kita ini juga bersifat umum, yaitu apa? Larangan berbuat syirik. Ini bukan khusus wanita saja. Demikian pula larangan mencuri dan juga larangan berzina. Begitu pula larangan untuk membunuh anak-anak, juga larangan dari berbuat dusta dan seterusnya. Dan larangan untuk mendurhakai dalam perkara yang ma'ruf. Ini semua berlaku untuk lelaki dan perempuan, untuk pria dan wanita semuanya. Makanya ayat tadi walaupun asalnya adalah untuk wanita, tetapi dengan penjelasan dari Nabi kita jadi tahu ayatnya itu mencakupi kaum lelaki juga. Dan dari sinilah kita mengetahui pentingnya untuk memahami Al-Quran dengan apa? Penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kita tak jumpa Nabi Muhammad jelas, maka kita memahami Al-Quran dengan apa? Dengan penjelasan dari pewaris para nabi, yaitu para ulama, para muhaddisun, para mufassirun dan seterusnya. Baik. Kemudian untuk masalah kesyirikan, alhamdulillah dibahas berulang-ulang dan akan banyak dibahas oleh Imam Bukhari di dalam kitab ini. Ma'ruf pembahasannya masalah kesyirikan. Kemudian pencurian juga ma'ruf dalam pembahasan fikih. Kemudian masalah perzinaan juga sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Masalah pembunuhan juga demikian. Kemudian masalah buhtan. Dan jangan kalian tidak mendatangkan kedustaan yang kalian buat-buat di antara kedua tangan kalian dan tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Buhtan itu apa? Terjadi perselisihan di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya buhtan adalah sihir. Ada yang mengatakan buhtan adalah cerita palsu. Ada yang mengatakan buhtan adalah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang tidak benar. Ada yang mengatakan buhtan adalah yaitu menggunjing sesuatu yang memang betul. Menggunjing dengan sesuatu yang tidak betul. Itu semua adalah buhtan. Demikian pula dusta-dusta yang lain itu juga buhtan. Lalu buhtan yang dimasukkan di dalam ayat tadi dan dalam hadis ini buhtan yang mana? Yang dirajihkan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsir beliau bahwasanya segala jenis kedustaan masuk di sini. Kata Imam Ibnu Rajab, dan inilah yang benar, inilah yang jelas. Tatkala ayat dan hadisnya tidak membatasi, maka asalnya dia itu bersifat umum. Segala kedustaan masuk di sini. Masuk di dalamnya adalah pengkhianatan, cerita palsu atau berita palsu atau sumpah palsu. Demikian pula tuduhan palsu, hoax atau apa yang orang sekarang bilang itu, isu-isu yang tidak
berdasar. Masuk di dalamnya juga sihir, karena sihir adalah kepalsuan. Masuk di dalamnya juga adalah perayaan hari-hari raya yang batilah, karena ini adalah zur, dan zur adalah kepalsuan. Masuk dalam buhtan, menisbatkan kepada agama padahal Allah tidak mengajarkan itu, Rasul tidak mengajarkan itu, sementara agama adalah dari Allah dan Rasulnya. Maka itu semua masuk ke dalam buhtan. Demikian pula masuk di dalamnya adalah namimah, kata para ulama di dalam syarah hadis ini, yaitu apa? Menjadi batu api, menukilkan cerita-cerita untuk menyebabkan orang ini marah ke orang itu, padahal sebenarnya itu tidak diperlukan, dan seterusnya. Baik. Maka di sini para sahabat dan para sahabiat dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, wala ta'su fi ma'ruf, dan kalian tidak, karena ini tadi apa? Membaiat untuk tidak. Kalian tidak durhaka di dalam perkara yang ma'ruf. Boleh jadi lafaz ini bersifat khusus, yaitu apa? Sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak, yaitu maknanya adalah kalian tidak mendurhakai pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini dalilnya banyak, ma'ruf. Berarti apa? Wajib untuk taat kepada pemerintah. Tapi apa? Dibatasi fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Dan kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada orang yang berhak ditaati itu telah dibatasi oleh syariat hanya dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Karena untuk perkara yang mungkar haram. Karena Allah lebih berhak untuk ditaati. Tatkala Allah mengharamkan sesuatu tetapi pemerintah menghalalkannya, maka tak boleh kita mengikuti pemerintah. Bukan karena kita ini membangkang, tetapi apa? Ini demi keselamatan pemerintah agar jangan bertambah dosa. Karena kalau diikuti orang banyak, dosanya jadi berlipat-lipat. Dan demi keselamatan kita sendiri juga, karena setiap perkara yang mungkar itu akan mendatangkan bahaya. Dan boleh jadi ini kalimat ta'su fi ma'ruf ini bersifat umum, yaitu jangan kalian berbuat maksiat apapun. Berarti kata Imam Ibnu Rajab, tatkala lafaz terakhir ini bersifat umum, ini masuk dalam bab apa? Yaitu atful am alal khos, menggabungkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Kenapa? Syirik itu maksiat, mencuri juga maksiat, berzina juga maksiat, membunuh juga maksiat, berdusta juga maksiat. Lalu kenapa kalimat terakhir adalah yaitu kalian jangan berbuat maksiat? Berarti ini adalah atful am alal khos, menggabungkan yang umum kepada yang khusus. Maksudnya bagaimana? Ini isyarat bahwasanya larangan itu bukan hanya yang ada di dalam bagian ini saja. Larangan itu banyak sekali. Secara umum semua maksiat itu dilarang. Tetapi yang disebutkan dalam baiat ini itu memiliki nilai yang sangat khusus, sampai-sampai disebutkan secara khusus agar menjadi perhatian yang lebih, agar apa? Diambil berat tentang masalah ini. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Lalu barang siapa dari kalian memenuhi isi baiat ini, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, pahalanya adalah surga. Dalam riwayat yang lain tentang baiat ini, berarti apa? Dan ini memang betul, pahalanya ditanggung oleh Allah. Siapa dari kita yang mampu untuk menjamin surga atau memberikan surga kepada seseorang, walaupun dia pemimpin kabilah, ataupun dia pemimpin sekte, atau pemimpin apa, walaupun dia mampu mengeluarkan sertifikat atau kunci surga, itu tipuan saja. Surga bukan di tangan manusia, ini di tangan Allah. Makanya pahalanya itu ditanggung oleh Allah, bukan kita. Kalau setiap pelaku ketaatan diberi rumah, tak mampu kita untuk memberikan rumah kepada mereka. Tapi hanya Allah yang mampu. Itu rumah, apalagi apa surga, kita tak mampu. Inilah pahalanya ditanggung oleh Allah. Wa man asaba min dzalika syai'a, namun barang siapa melakukan sedikit saja dari larangan-larangan tadi, maka peristiwanya dibagi dua. Fa'uqiba fid dunya, lalu dia dihukum di dunia.
fahuwa kafaratul lah, maka ini menjadi penghapusan dosa untuk dia. Dan hukuman dunia itu terbagi dua. Boleh jadi berupa uqubah samawiyah, hukuman dari langit, maksudnya kena musibah, maksiat, tahu-tahu apa? Terlanggar kereta, naudzubillah, atau jatuh dari mana itu? Mungkin jatuh dari bumbung rumah, atau tertimpa benda berat, atau apa? Musibah-musibah yang ma'ruf, atau seperti yang pernah terjadi di suatu tempat di sana. Ada seorang bapak tua, Anda lupa dia pensyarah atau apa, lupa. Sudah lama Anda baca di surat kabar. Tahu-tahu dia serong, dia berzina dengan seorang wanita. Begitu berzina, mungkin apa, tekanan darahnya jadi membesar, akhirnya apa? Akhirnya dia serangan jantung, mati. Nah, langsung terkena hukuman oleh Allah Ta'ala. Belum sempat membersihkan diri, belum sempat menutupi aib, tahu-tahu mati, dan ketahuan matinya di tempat perzinaan. Ini aib yang sangat besar, mati membawa aib yang sangat besar. Kalau dia pensyarah, jelas apa, ini merusak nama baik dia sendiri, atau pengajar, atau yang lainnya. Demikian pula kes-kes yang lain, seperti yang pernah terjadi itu, orang diceritakan di majalah para kaki tangan kerajaan. Dia dengki kepada tetangganya membangun rumah, dia dengki, lalu dia ambil hammer yang besar, mitrokoh, lalu dia naik bumbung yang baru, kemudian dihancurkan. Rencananya mau setelah menghancurkan itu dia pulang, tahu-tahu dia ikut jatuh. Akhirnya apa? Pemilik rumahnya keluar menengok apa itu, ketahuan dia ada di situ dengan membawa hammer. Nah, ini malu sekali, langsung hukumannya cash dari Allah Ta'ala. Nah, ini akan menjadi penghapus dosa untuk dia, walaupun jelas malu sekali, tapi ini menghapus dosa. Dan hukuman yang kedua adalah berupa had, yaitu hukuman yang ditegakkan oleh pemerintah, mungkin dengan sebat 100 kali, atau potong tangan, atau apa, tergantung kesalahannya apa. Maka ini adalah menjadi penghapus dosa. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, apakah semata-mata dia terkena musibah itu dosanya terhapus sesuai dengan kadarnya, ataukah dia hanya dihapus dosanya apabila diiringi dengan penyesalan. Ini khilaf sejak dulu, dan itu dibahas panjang lebar oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga dibahas oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau. Sama-sama kuat pendapat itu, walaupun pendapat yang pertama lebih kuat insya Allah, yaitu semata-mata dia terkena hukuman kalau dia mukmin. Kalau orang kafir nggak ada gunanya. Tapi apa, kalau dia orang masih punya iman, maka musibah itu memang menghapus dosa dia. Karena dalam dalil-dalil yang banyak Rasulullah SAW menjanjikan itu, hatta syaukata yushakuha, hatta syaukatu yushakuha, sampai bahkan duri yang menusuk kakinya, tanpa Rasulullah mensyaratkan dia menyesal atau apa. Kalau menyesal ini nanti masuk dalam pembahasan lain, pembahasan taubat. Jelas taubat itu menghapus dosa walaupun orangnya tidak terkena hukuman. Jadi apa yang betul, semata-mata terkena musibah atau terkena hukuman dari pemerintah dan semacam itu menghapus dosa dia. Cuma ada penghapusan yang sempurna, ada yang penghapusan yang kurang sempurna, tergantung kadar dosa dan tergantung isi hati orang itu. Kalau dia dihukum tetapi hatinya masih bertekad, oh ini saya ketangkap, coba lain kali nanti kalau ada kesempatan saya pakai cara yang lebih bagus. Nah, ini jelas apa? Tidak bertobat, dan ini boleh jadi penghapusannya itu sangat lemah jadinya, karena terus-menerus dia meniatkan untuk maksiat. Tapi intinya insya Allah ini yang terkuat, semata-mata terkena hukuman itu akan menghapus dosa, karena seluruh hadis yang bicara masalah ini tidak mensyaratkan orangnya menyesal. Kalau menyesal nanti pembahasannya terkait dengan tobat. Taubat itu jelas menghapus dosa. Kemudian disebutkan yang setelahnya, waman asaba min dzalika syai'a, barang siapa melakukan sedikit saja dari maksiat tadi, summa satarahullah, lalu Allah menutupinya, tidak memberikan hukuman, baik hukuman musibah ataupun dihukum pemerintah, fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. In sya'a afa'an wa in sya'a aqabah. Kalau Allah menghendaki, Allah memaafkannya. Jika Allah menghendaki, maka Allah menghukumnya. Ini dalilnya bersifat umum.
Kenapa? Karena hadisnya ini bicara masalah apa? Seluruh isi baiat tadi. Barang siapa melanggar sedikit saja dari isi baiat tadi dan tidak dihukum di dunia, yaitu Allah menutupinya, maka terserah Allah Ta'ala nantinya memaafkan ataukah menghukumnya. Tetapi keumuman hadis ini dibatasi oleh ayat-ayat yang bicara masalah bahwasanya kesyirikan, kalau orangnya tidak bertaubat maka dia bukan di bawah kehendak Allah, yaitu apa? Dia pasti ada hukumannya, tidak diampuni. Makanya hadis ini dan hadis yang seperti ini lafadznya umum, tetapi dibatasi oleh dua ayat di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Ada sesuatu yang dipersekutukan dengannya. Namun dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang sangat besar. Juga dalam ayat yang lain, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu, tetapi dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang dia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Tapi berarti apa? Yang di bawah kehendak Allah dalam artian boleh jadi diampuni, boleh jadi dihukum, ini dosa yang selain syirik. Adapun untuk hadis Ubadah ini bahkan semua, baik itu syirik ataukah pencurian ataukah perzinaan atau pembunuhan atau kedustaan, ini terserah Allah. Mungkin orang diampuni, mungkin orang tidak diampuni. Tetapi Allah di dalam Al-Quran telah menerangkan untuk syirik, kalau dia tidak bertaubat, dia tidak diampuni. Adapun yang selain syirik, yang lebih ringan dari syirik, itu baru apa? Terserah Allah Ta'ala. Mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni. Baik. Dan telah dinukilkan ijma oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya untuk dosa selain syirik memang ini di bawah kehendak Allah, yaitu hukumannya nanti apakah diampuni atau tidak diampuni. Untuk yang syirik, maka kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia akan disiksa. Baik. Kemudian disebutkan di sini fabayanahu ala dzalik, maka kami membaiat Nabi SAW atas kesepakatan tadi. Ini menunjukkan keberanian dan kesetiaan para sahabat. Walaupun ini perkara berat, terutama bagi orang-orang yang masih terkesan oleh ajaran-ajaran jahiliyah, masih suka mencuri mungkin, atau suka berzina, atau suka membunuh anaknya, terutama anak perempuan, atau suka berdusta, atau suka berbuat syirik, suka main perbomohan. Ini berat. Tapi para sahabat mereka setia, disuruh membaiat itu maka mereka membaiat. Dan masih banyak baiat-baiat yang lain itu dibahas di dalam Sahih Bukhari di bagian yang lain insyaallah. Kita masuk saja kepada hadis yang setelahnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-haditsus tsaniya al-babus tsaniya asyar minad dini al-firaru minal fitan. Kita ambil sedikit insyaallah. Bab yang ke-12, termasuk bagian dari agama ini adalah lari dari fitnah, lari dari kekacauan, atau lari dari perkara yang akan merusak agama. Yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari bab ini adalah ingin menerangkan bahwasanya termasuk dari karakter keimanan adalah seseorang itu mementingkan keselamatan agama dia. Barang siapa selama hidupnya dia tak ambil berat dengan urusan agama, dia tak kisah, tak peduli agamanya rusak atau agamanya baik, agamanya selamat atau celaka, yang penting perut penuh, maka orang seperti ini menunjukkan imannya itu lemah dan boleh jadi akan rusak sama sekali. Maka ini bagian dari khisal, yaitu karakter keimanan, yaitu memperhatikan keselamatan agama. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab usul fikih beliau Raudhatun Nadhir tentang ad-daruriyatul khamsah. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang paling penting, yang nomor 1 adalah keselamatan agama.
Makanya para sahabat siap untuk mengorbankan jiwa mereka, yang penting agama selamat. Tidak seperti orang-orang jahil, agama nomor sekian, yang penting perut selamat. Naudzubillah. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Al-hadisut tasi'a asyar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Jadi ini hadis Abu Sa'id. Kalau tak salah belum pernah kita melewati hadis Abu Sa'id al-Khudri, kecuali sekedar apa? Menukilkan dari Imam Muslim, riwayat-riwayat yang lain. Tapi untuk riwayat Bukhari sepertinya ini baru pertama kali. Yaitu apa? Abu Sa'id al-Khudri. Hadis ke-19. Annahu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyakuna khaira malil muslim, hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal, kambing-kambing yang dengan kambing-kambing itu dia mengikuti puncak-puncak gunung, yaitu dia sampai rela pergi menjauh. Wa mawaqi al-qatr, mengejar tempat jatuhnya butiran-butiran hujan atau tetesan-tetesan air. Kenapa dia rela sampai seperti itu? Yafirru bidinihi minal fitan, karena dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah, menyelamatkan agamanya. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Abdullah bin Maslamah. Ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Madani. Beliau orang Madinah, tapi apa? Sakana Basrah, tinggal di Basrah, tapi beliau nisbatnya Madani. Dan beliau termasuk apa? Ulama yang sangat dipuji oleh para ulama yang lain. Bahkan ulama-ulama yang sangat keras dalam penelitian, yang sangat ketat dalam penapisan rawi, mereka memuji Abdullah bin Maslamah ini. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi, siqatun sabtun faqih, dan dikatakan beliau juga apa? Abidun fadil. Sampai-sampai Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah yang biografinya kita baca pagi hari itu, mengatakan belum pernah saya melihat orang yang lebih agung daripada beliau. Tayyib. Dan termasuk dari keistimewaan beliau adalah beliau membaca Muwatta Imam Malik setengahnya, lalu yang setengahnya lagi dibacakan oleh Imam Malik kepada Abdullah, dan ini sangat menyelisihi tradisi Imam Malik. Imam Malik mana mau membacakan Muwatta ke muridnya, beliau mencabar muridnya, engkau yang baca, sudah siap, sudah lancar belum baca hadis? Seakan-akan bilang gitu. Kalau muridnya membaca, nanti Malik melihat ya betul. Nah, nanti muridnya akan diizinkan untuk meriwayatkan itu. Jarang Imam Malik mau untuk membacakan ke murid. Baik. Dan termasuk yang paling disukai oleh Imam Malik adalah bacaan Imam Syafi'i, karena memang paling fasih. Nah, termasuk keistimewaan Abdullah bin Maslamah ini, Imam Malik rela membacakan kepada beliau sampai setengah kitabnya. Memang beliau sangat dimuliakan, dan beliau memang orang yang sangat baik. Kemudian An Malik, Imam Malik, alhamdulillah biografinya sudah ma'ruf. Beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani. Beliau asalnya dari Yaman, tapi beliau kemudian tinggal di Madinah, maka beliau nisbatnya adalah Madani. An Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Ini namanya Masya Allah ya. Abdurrahman anak dari Abdullah, Abdullah anak dari Abdurrahman. Nah, baru yang paling atasnya Abu Sa'sa'ah, beliau Al-Ansari Al-Madani Siqah. Al-Ansari betul, Al-Madani betul, beliau Siqah. Al-Mazini dari kabilah apa? Bani Muzainah, dari Madinah. An abihi, ayahnya juga yaitu Al-Ansari Al-Madani Al-Mazini, sama-sama dari Madinah juga, Siqah. Tidak disebutkan panjang lebar siapa kunyahnya, ayah dan anak. Siqah dari Madinah, dari Bani Muzainah, tak diketahui kunyahnya siapa. Yang penting ma'ruf beliau Siqah dalam biografi mereka. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id ya jelas ma'ruf ya, kunyahnya Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ayahnya adalah sahabat yang mulia. Anda lupa apakah meninggal pada waktu perang Uhud atau setelahnya ayahnya itu. Al-Khudri, dan beliau juga dari Madinah. Berarti apa? Sanad hadis ini adalah
musalsal bil madaniyin, semuanya adalah orang Madinah. Dan itu juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini musalsal bil madaniyin, dan ini min afradil Bukhari, termasuk Imam Bukhari, hadis yang Imam Bukhari sendirian. Imam Muslim sama sekali tidak punya riwayat ini di dalam sahih beliau. Tapi walaupun sendirian bukan berarti ini satu-satunya sanad. Imam Bukhari punya sanad banyak. Untuk yang sekarang adalah apa? Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik. Abdullah bin Maslamah tidak sendirian. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari yang lain, meriwayatkan dari Fadl bin Dukain. Dari Fadl bin Dukain, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Majishun dari Imam Malik. Jadi apa? Abdullah bin Maslamah tidak bersendirian. Beliau didukung siapa tadi? Yaitu Fadl bin Dukain meriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais, anak buah dari Imam Malik. Jadi Abdullah bin Maslamah ditemani oleh Ibnu Abi Uwais, yaitu Ismail. Dan juga ada riwayat yang ketiga, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik. Jadi Imam Malik dalam hadis ini memiliki 3 murid, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Malik juga tidak bersendirian. Kenapa? Imam Bukhari meriwayatkan sanad yang keempat, itu dari Fadl bin Dukain dari Abdul Aziz ibnul Majishun dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'so'ah. Jadi Imam Malik ditemani teman yang lain, yaitu siapa tadi? Yaitu Abdul Aziz ibnul Majishun. Jadi hadis ini tak perlu diragukan. Imam Bukhari walaupun meriwayatkan sendirian, tapi sanadnya banyak. Dan di luar Muslim ada aja para ulama, Imam Ahmad meriwayatkan juga, dan yang lain-lain. Baik, isi hadisnya insya Allah waktunya kita lanjutkan besok aja ya. Tentang isi hadisnya kita akhirkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.